Bab 340, sebuah peta. Ini, cepat mundur! Menghadapi jurus besar 3.000 tebasan pedang, ketujuh anggota Night Reapers langsung berubah wajah ketakutan, syok, dan putus asa bercampur menjadi satu. Meski kemampuan bertempur mereka tidak bisa dianggap remeh, itu lebih karena pengalaman mereka di medan perang dan kekompakan tim yang luar biasa. Kalau soal fondasi kultivasi dan teknik bela diri, mereka sebenarnya sangat terbatas. Bagaimanapun juga, mereka hanyalah tentara biasa. Tidak memiliki latar belakang kuat atau pengaruh besar. Maka, mustahil bagi mereka untuk mempelajari jurus-jurus tingkat tinggi seperti milik Wei. Melihat ratusan bilah pedang energi yang meraung datang seperti badai hitam, mereka benar-benar tidak punya cara untuk melawan. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah mundur. Terus dan terus mundur dalam kepanikan. Namun, secepat apapun mereka melangkah ke belakang, bagaimana bisa melampaui kecepatan tebasan pedang? Hanya dalam sekejap, mereka kehabisan ruang untuk mundur. Sebelumnya, saat Wei memilih mengandalkan kelicikan dan teknik, mereka masih mampu menahan. Namun saat Wei mengubah pendekatan dan memilih kekuatan mutlak, keunggulan mereka langsung hancur lebur. Aku yang tangani! Kalian cepat pergi! Teriak sang pemimpin Night Reapers sambil maju ke depan. Tatapan tekad melintas di matanya. Ia mengerahkan seluruh kekuatan dalam tubuh, menciptakan lapisan-lapisan pelindung dari energi murni Cuki, dan berdiri kokoh di garis depan untuk melindungi rekan-rekannya. Namun, ratusan pedang energi itu langsung menyelimuti tubuhnya. Perisai ki miliknya hancur dalam sekejap, dan baju zirah kulit yang dikenakannya pun robek seperti kertas. Tubuhnya bahkan tidak sempat jatuh. Dalam hitungan detik, dia sudah tercabik habis oleh tebasan pedang. Tak tersisa apapun, bahkan tulang belulang pun lenyap, benar-benar musnah tanpa jejak. Tidak, Komandan! 6 anggota yang tersisa hanya bisa menatap dalam ketidakpercayaan. Seruan pilu menggema, dipenuhi kemarahan dan duka mendalam. Tatapan mereka berubah penuh kebencian dan dendam saat mengarah ke Wei. Bersatu! Habisi dia! Balaskan dendam Komandan! Mereka berteriak serempak dan langsung menerjang ke arah Wei tanpa ragu, seperti sekumpulan serigala gila yang siap mati demi menebus kehormatan. Jika ini terjadi sebelumnya, mungkin Wei masih akan berhati-hati. Tapi sekarang, dia sudah membaca habis semua trik mereka. 6 orang tanpa pemimpin? Mereka bukan lagi ancaman. Kalian sungguh tak tahu diri! Ucap Wei dingin, penuh ejekan. Seandainya ke-6 orang ini memilih berlari berpencar, mungkin ia masih akan kesulitan menangkap semuanya. Namun dengan mereka justru menerjang ke arahnya dengan membabi buta, ini justru memberi kesempatan sempurna baginya. Wei langsung mengaktifkan 18 teknik bayangan hantu elang, tubuhnya berubah menjadi bayangan yang nyaris tak terlihat, bergerak secepat angin gelap. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan para Night Reapers yang sedang menyerbu. Pedang Cheng Ying di tangannya menusuk ke depan, dingin dan tajam bagaikan kilatan petir. Mati! Di medan perang, tak ada belas kasihan. Yang ada hanyalah hidup atau mati. Wei tak menahan diri sedikit pun. Kehilangan komando membuat kerja sama mereka kacau. Wei langsung menemukan celah satu persatu, dan hanya dalam waktu sesingkat setengah cangkir teh, beberapa orang sudah tumbang di ujung pedangnya. Tersisa 2 orang terakhir baru menyadari kalau mereka tak punya harapan menang. Tanpa berkata-kata, mereka saling melirik. Dan langsung berbalik, berlari ke arah kaki gunung secepat mungkin. Namun Wei hanya mencibir. Baru sekarang ingin lari? Terlambat. Dia melompat ke depan, tubuhnya melesat seperti bayangan petir. Kedua prajurit Tang itu sempat berbalik dan melancarkan serangan kejutan terakhir, usaha nekat untuk membalikan keadaan. Sayangnya, Wei tak terpengaruh sedikit pun. Dengan 2 ayunan pedang cepat,
dua kepala melayang tinggi ke udara. Tatapan mereka yang masih terbuka dipenuhi penyesalan dan ketidakrelakan. Tak lama, serangkaian suara sistem terdengar di benak Wei Yi. 7 musuh telah dibunuh. Pengalaman bertambah. Misi kemajuan bertambah. Seluruh tim Night Reapers telah dieliminasi. Wei Yi berdiri di atas bukit, memandang 7 jasad yang terbujur kaku. Ia tidak menatap mereka dengan penghinaan, melainkan rasa hormat. Memang pantas disebut Night Reapers? Pertarungan ini mungkin tak menguras tenaga Wei Yi secara signifikan, dan tak membuatnya dalam bahaya nyata, namun kekuatan tim elit ini jauh di atas ekspektasinya. Meski prajurit biasa Tang tak sekuat mereka, dari Night Reapers saja sudah bisa dibayangkan bahwa standar militer Tang bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Terlebih lagi, prajurit resmi Tang setelah diperkuat oleh Ki pembunuh Abyss pasti jauh lebih menakutkan. Jika Night Reapers sebanyak ini ada 10.000 orang, apa yang bisa dilakukan Chu untuk melawannya? Wei Yi hanya bisa tertawa pahit membayangkannya. Namun dia juga tahu, itu tidak mungkin. Pasukan elit seperti Night Reapers tidak bisa dibuat secara massal. Bukan hanya soal kekuatan, mereka harus ditempa di medan perang, menguasai teknik pengintaian, penyergapan, pembunuhan, dan memiliki mental baja. Dari 100 kandidat, mungkin hanya 1 yang layak. Jadi, Night Reapers hanyalah unit khusus, bukan pasukan reguler. Meski begitu, menumpas ke-7 dari mereka tetap memberinya hasil besar, pengalaman bertambah pesat. Tingkat kemajuan misinya juga meningkat. Ia kembali memeriksa barang rampasan. Seperti yang ia duga, tak ada emas, perak, atau senjata hebat pasukan militer mana mungkin membawa harta karun. Namun, di saku pemimpin tim Night Reapers, ia menemukan sesuatu yang tak terduga. Sebuah peta. Wei Yi langsung menyipitkan mata. Ini benar-benar kejutan. Itu adalah peta lokasi markas depan pasukan kiri Tang, lengkap dengan beberapa titik pos sementara dari tim pengintai. Apa? Orang ini tahu aku butuh ini dan sengaja mengantarnya padaku? Wei Yi tak bisa menahan tawa. Baginya, peta ini jauh lebih berharga dari segunung emas. Dengan informasi ini, ia tak perlu lagi mengandalkan pencarian buta. Ia bisa langsung menyergap sasaran dengan akurat. Entah kenapa dia membawa peta ini, tapi titik-titik di dalamnya pasti tidak permanen. Kalau aku mau bergerak, harus cepat, bisa jadi posisi-posisi ini akan berganti dalam beberapa hari. Malam ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Wei Yi menatap peta dengan sorot mata tajam. Markas depan pasukan kiri Tang memang terlalu besar, sulit ditangani langsung, tapi pos-pos pengintai itu bisa diserbu satu persatu. Siapa tahu, bisa memancing naga keluar dari sarangnya. Wei Yi tersenyum dingin. Dalam benaknya sudah muncul berbagai strategi untuk memanfaatkan peta ini. Tanpa ragu, ia membuka sistem permainan di benaknya. Pengalaman yang ia kumpulkan sebelumnya masih banyak. Dari lebih dari 1 juta poin, ia hanya menggunakan 800.000. Sekarang, ia sudah mengumpulkan lebih dari 900.000 kembali. Ia segera menghabiskannya untuk menaikkan level teknik pertahanan Kung Ge dari tingkat 8 sempurna ke tingkat 9 sempurna. Tubuhnya langsung menjadi lebih kuat dan tangguh dari sebelumnya. Sisa pengalaman ia gunakan untuk meningkatkan teknik pedang 3000 tebasan pedang, dari level 18 ke level ke-21. Walau hanya 3 tingkat, sebagai teknik pedang tingkat tinggi kelas Earth Grade Ultimate, kekuatannya meningkat cukup signifikan. Dengan peningkatan kekuatan ini, kepercayaan dirinya juga meningkat. Baiklah, mari kita mulai dari pos pengintai terdekat. Wei Yi menggenggam peta erat-erat, bergumam pelan. Lalu, tubuhnya melesat seperti bayangan harimau di hutan, menghilang dalam sekejap mata. Malam kembali sunyi. Sementara itu, di sebuah lembah tersembunyi tak jauh dari sana, hampir 100 prajurit pengintai Tang masih belum sadar bahwa bayangan maut sedang mengarah tepat ke mereka. Bab 34 1 Maret Kas Pengintai.
Kecepatan gerakan Wei Yi sungguh luar biasa. Bahkan di medan pegunungan yang terjal dan dipenuhi rintangan, dia melaju seolah sedang melangkah di tanah datar. Dengan ringan ia melompati jurang dan bebatuan, satu lompatan saja bisa melintasi puluhan meter. Semua itu dilakukannya dengan santai, seakan tak mengeluarkan sedikit pun tenaga. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ia sudah tiba di titik yang ditandai sebagai lokasi markas pengintai terdekat di peta. Tempat itu tersembunyi rapat di sebuah lembah sempit yang terkurung di antara dua bukit. Selain tertutupi oleh lereng-lereng curam, sekelilingnya dipenuhi semak belukar yang tinggi dan lebat, membuatnya hampir mustahil ditemukan dari luar. Wei Yi bersembunyi di balik sebuah batu besar, mengawasi keadaan lembah dari kejauhan tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Tak butuh waktu lama baginya untuk memperkirakan jumlah orang di dalam sekitar 100 lebih. Namun bukan itu saja yang membuatnya terkejut. Selain para pengintai biasa, di dalam juga terdapat lebih dari 20 orang Yebusho pasukan elit yang seluruhnya berada di level Wuling. Para pemimpin regu pengintai yang jumlahnya belasan juga memiliki tingkat kekuatan serupa. Dengan kata lain, lebih dari sepertiga dari keseluruhan pasukan ini adalah ahli kelas Wuling. Sementara sisanya pun bukan sembarangan, mayoritas adalah petarung tingkat Daoshi. Tingkat kekuatan dan kualitas tempur pasukan ini jauh melampaui perkiraan awal Wei Yi. Dengan komposisi seperti itu, tak heran mereka berani mendirikan markas di luar wilayah kamp besar. Bahkan, jika melawan pasukan biasa, 1 lawan 1000 pun mereka tak gentar. Namun, menyingkirkan semua orang di sini sekaligus bukan hal mudah. Gumam Wei Yi sambil mengernyitkan dahi. Meski yakin kekuatannya jauh di atas rata-rata petarung setara, menghadapi begitu banyak prajurit elite sekaligus jelas tetap membawa risiko besar. Satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Tapi Wei Yi bukan orang yang kehabisan akal. Matanya menyala dengan kilau penuh strategi. Meski sulit, tetap ada cara. Ia lalu meninggalkan tempat persembunyian dan memanjat ke bukit sebelah, memilih lokasi yang lebih tinggi untuk mengamati. Di sanalah ia bersembunyi sampai malam benar-benar turun. Begitu langit sepenuhnya gelap, ia mulai bergerak. Hutan di malam hari memang dipenuhi binatang liar, tetapi ini hanyalah pegunungan biasa, tidak ada makhluk buas atau iblis tingkat tinggi yang bisa mengancam dirinya. Dalam balutan gelap malam, Wei Yi mengaktifkan inti pedang malam, membuat seluruh auranya tertelan dalam bayangan. Ia seolah benar-benar menyatu dengan malam. Bila tidak berada sangat dekat dengannya, seseorang bahkan tak akan menyadari keberadaannya. Bagaikan bayangan tanpa bentuk, Wei Yi kembali menuju lembah tempat markas pengintai itu berada dan kali ini, ia masuk begitu saja. Seakan seluruh dunia tak menyadari kehadirannya. Dua pengintai yang berjaga di pintu masuk sama sekali tidak menyadari ada orang yang masuk hingga Wei Yi sudah berdiri tepat di hadapan mereka. Kau! Keduanya terbelalak. Wajah mereka seketika pucat pasi, seperti melihat hantu. Mereka baru ingin berteriak, namun mata Wei Yi berkilat dingin. Dalam sekejap, pedang di tangannya melesat. Ciaat! Tanpa suara, dua kepala hampir terpisah dari tubuh tenggorokan mereka terbelah bersih oleh bilah pedang yang bahkan tak menampakkan kilau cahaya. Keduanya memegangi leher mereka dengan tangan gemetar. Darah memancar dari sela-sela jari, mata terbelalak penuh ketidakpercayaan. Sebelum tubuh mereka ambruk, nyawa sirna tanpa suara. Deng! Pemain Wei Yi membunuh satu pengintai musuh pengalaman kultivasi 2000, pengalaman teknik pedang 1500. Deng! Pemain Wei Yi membunuh satu pengintai musuh pengalaman kultivasi 2500, pengalaman teknik pedang 1800. Deng! Misi medan perang jumlah musuh terbunuh 2. Mendengar notifikasi dari sistem, Wei Yi kembali menghilang ke dalam kegelapan. Ia melangkah lebih dalam ke lembah, senyap seperti angin malam. Shoot! 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 Satu demi satu kepala berguguran.
Belasan orang yang berjaga di sekitar lembah termasuk 2 orang Yebusho level Wuling semua lenyap tanpa sempat mengeluarkan suara. Mereka bahkan tak menyadari bahwa seorang pembunuh mematikan telah menyelinap di antara mereka. Bukan berarti inti pedang malam milik Wei adalah teknik yang terlalu luar biasa. Hanya saja, di dalam markas itu tak ada satupun yang memiliki tingkat kekuatan atau kepekaan spiritual lebih tinggi darinya. Kalau saja ada, keberadaannya pasti sudah terendus sejak awal. Bisa dibilang, ia hanya memanfaatkan celah yang ada. Begitu memasuki bagian dalam lembah, Wei kembali menebar kematian. Kebanyakan musuh sedang tertidur nyenyak di dalam tenda, merasa aman karena percaya penjagaan di luar cukup kuat. Tanpa sadar bahwa bahaya sudah mengendap-endap di antara mereka. Wei memilih sasaran dengan teliti menghabisi para pengintai yang tertidur sendiri atau terpisah dari kelompok. Hanya dalam waktu 2 batang dupa, sekitar 30 orang lagi tewas di tangannya. Markas dengan total 100 lebih prajurit elit kini telah kehilangan hampir setengah kekuatannya semuanya tanpa menimbulkan alarm sedikit pun. Namun, pada akhirnya, tidak semua bisa dilakukan dalam senyap. Saat Wei mulai menyerang langsung ke dalam tenda utama, suara bentrokan dan jeritan mulai membangunkan yang lain. "Siapa kau? Sial! Ada penyusup! Kemana penjaga luar? Kemana pos jaga?" Para prajurit terbangun dengan wajah panik, berteriak sambil melangkah keluar. Tapi yang mereka temui hanyalah pemandangan mengerikan, mayat-mayat bertebaran, darah menggenang, dan tidak ada satu pun penjaga yang selamat. "Tidak, ini tidak mungkin." Mata mereka membelalak, wajah pucat diterpa teror. Jeritan itu pun menjadi pemicu membangunkan semua penghuni markas. Suasana langsung berubah menjadi kekacauan total. Wei keluar dari tenda, tak lagi menyembunyikan kehadirannya. Tatapannya dingin, membunuh siapa saja yang terlihat. Setiap ayunan pedang disertai suara ciaat. Satu kepala berguling. "Siapa kau sebenarnya?" Ciaat. "Mati." "Beraninya kau menyerang kami?" Ciaat. "Mati lagi." "Aku akan membunuhmu." Ciaat. "Tetap mati. 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 Dan mati." Hampir tak ada satupun yang bisa menahan satu tebasan Wei, selain karena kekuatan mereka terlalu lemah dibanding dirinya. Pedang cenging miliknya juga merupakan senjata spiritual tajam yang bisa membelah logam sekeras apapun seperti tahu. Apalagi, sebagian besar musuh bahkan belum sepenuhnya sadar. Mereka baru saja bangun tidur, masih setengah sadar, belum tahu apa yang terjadi. Dan langsung tewas. Baru setelah belasan orang tewas, mereka mulai berusaha menyerang balik secara berkelompok. Namun, Wei sudah mengaktifkan jurus 3000 pedang pembantai, teknik pembunuhan massal yang memanggil puluhan gelombang energi pedang yang menyapu segalanya. Musuh-musuhnya bahkan tak sempat membalas. Setengah jam kemudian, markas yang awalnya dihuni oleh lebih dari 100 pengintai dan pasukan elit, kini telah menjadi kuburan. Tak ada satupun yang berhasil melarikan diri. Seluruh lembah kini diselimuti bau amis darah. Aroma itu menyebar ke seluruh hutan, menarik perhatian binatang buas dan bahkan makhluk iblis rendah yang mulai mengarah ke lokasi itu. Satu markas selesai. Wei menatap sekeliling dengan tenang, lalu menyimpan kembali pedangnya. Saatnya menuju markas berikutnya. Tanpa buang waktu, ia kembali melompat ke udara, tubuhnya melesat bagai panah hitam ke arah kejauhan, menghilang dalam kegelapan malam. Di tengah perjalanan, ia menelan beberapa pil pemulih energi sambil mengikuti arah peta di tangannya. Malam ini, ia akan menyapu bersih semua markas pengintai. Dan setelah itu, barulah ia akan mengincar kamp besar di garis depan Zhou Qianfeng. Bab 342, Kamp Utama Sayap Kiri. Langit malam perlahan menurunkan tirainya, menyelimuti bumi dalam keheningan yang mencekam. Di dalam barak utama pasukan sayap kiri,
suasana sunyi bak kuburan. Di tengah barak pusat yang luas, duduk seorang pria bertubuh besar dan berwajah garang. Dialah panglima elit sayap kiri, Guo Xiangan. Tubuhnya besar seperti gunung, mengenakan jubah hitam gelap. Janggut lebat menghiasi wajahnya, matanya tajam seperti harimau dan berkilat seperti mata makan tutul. Bahkan hanya dengan duduk diam di situ, ia sudah menghadirkan tekanan luar biasa. Seolah seekor harimau buas tengah duduk mengintai mangsanya, membuat siapapun yang melihat akan spontan merasa terintimidasi. Namun malam ini, wajah garangnya terlihat kaku, otot-otot wajahnya menegang, dan alisnya berkerut dalam-dalam. Di tangannya tergenggam selembar laporan intelijen yang baru saja dikirim pada sore hari. Sorot matanya penuh muram, jelas sekali bahwa hatinya sedang kacau. Guo Xiangan sebenarnya belum lama bergabung dengan militer. Ia baru menjadi tentara selama setengah tahun saja. Menurut peraturan militer dinasti Tang, seseorang tidak akan mendapat promosi tanpa prestasi. Meskipun Guo Xiangan memiliki kekuatan tingkat raja bela diri, mampu menangkap naga, dan menaklukkan harimau, ia tetap tidak bisa melompati aturan tersebut. Akibatnya, hingga saat ini ia hanyalah seorang jenderal kelas bawah, tidak terlalu diperhitungkan. Namun perang besar melawan negara Wei kali ini adalah kesempatan emas baginya untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Pasukan terdepan atau vanguard adalah tempat terbaik untuk mengumpulkan prestasi. Mereka adalah yang pertama menghadapi musuh, merebut kota, dan membunuh jenderal musuh. Semua itu adalah kredit militer yang besar. Sesuai posisinya, Guo Xiangan seharusnya tidak memiliki hak untuk memimpin pasukan secara mandiri. Seharusnya ia hanya menjadi wakil jenderal di bawah perintah orang lain. Namun, karena ia berasal dari klan Guo yang berpengaruh di kalangan militer dinasti Tang dan terutama karena kakaknya, Guo Fengxiao, adalah salah satu dari 3 komandan besar, dalam ekspedisi kali ini ia berhasil mendapatkan hak untuk memimpin pasukan sayap kiri secara mandiri. Ia datang dengan ambisi tinggi, penuh semangat ingin menorehkan jasa. Tapi belum sempat memulai strateginya, ia sudah terjerembab ke dalam situasi rumit yang membuatnya frustrasi. Ratusan pasukan pengintai yang ia kirim keluar pada malam sebelumnya, menghilang tanpa jejak. Setelah penyelidikan dilakukan, baru diketahui bahwa pos-pos pengintai yang dibangun sebelumnya telah dihancurkan. Lebih parah lagi, ratusan tentara pengintai termasuk lebih dari 100 night troopers pasukan khusus pengintai malam semuanya dibantai habis dalam satu malam. Tak seorang pun berhasil lolos atau bahkan sempat mengirim sinyal peringatan. Bagi seorang jenderal, kehilangan pasukan pengintai bagaikan kehilangan mata. Tanpa mereka, seluruh pergerakan menjadi buta berjalan tanpa arah. Situasi ini bukan hanya merusak seluruh rencananya, tapi juga membahayakan seluruh pasukan. Siapa yang berani melakukan ini? Gumam Guo Xiangan, matanya berkilat dingin. Pasukan pengintai negeri Chu seharusnya tidak memiliki kekuatan sebesar ini. Dan kalau memang pasukan besar yang menyerang, seharusnya sudah terdeteksi sejak awal. Mungkinkah ini bukan pasukan reguler, tapi unit elit yang dikirim oleh sekta-sekta kuat dari negeri Chu? Guo Xiangan berpikir cepat. Membunuh ratusan pengintai bukanlah hal mustahil. Tapi melakukannya dalam satu malam, tanpa suara, bahkan night troopers pun tidak sempat memberi peringatan, itu bukan pekerjaan orang biasa. Pelakunya pasti tidak banyak, tapi kemampuannya luar biasa. Siapapun mereka, mereka telah menghancurkan kesempatan emasku untuk mengukir prestasi. Wajahnya menjadi semakin kelam. Kalau aku tahu siapa yang melakukan ini, aku akan mencabik-cabik mereka hidup-hidup. Bagi Guo Xiangan, nyawa ratusan tentara itu bukanlah masalah utama. Yang membuatnya cemas adalah kenyataan bahwa ada musuh misterius berkeliaran di sekitar kamp ini. Setiap kali ia mengirim pasukan pengintai, mereka bisa saja dibantai diam-diam. Kalau ini terus terjadi, dalam beberapa kali percobaan saja, pasukannya akan habis sebelum sempat bertempur. Apalagi pasukannya hanya berjumlah 5.000 orang. Dari jumlah itu, personel yang cocok dijadikan pengintai hanya sebagian kecil. Namun tidak mungkin juga hanya diam di dalam kamp menunggu.
Tanpa informasi medan depan, ia tak bisa menggerakkan pasukan, bahkan bisa jadi ini semua adalah jebakan dari negeri Chu untuk memancingnya maju ke dalam perangkap. Justru karena begini, aku tidak boleh gegabah. Ia menyesap tehnya dengan kesal, lalu bergumam. Kalau saja aku membawa 300 pengawal bajak klan Guo, aku tidak akan repot begini. Guo Xiangan memang baru di dunia militer. Tak heran ia mudah dilanda kegelisahan. Jika ini adalah jenderal senior, pasti tidak akan menunjukkan kepanikan seperti ini. Tapi karena keinginan meraih prestasi terlalu besar, pikirannya jadi tidak stabil. Sebenarnya ia masih punya pilihan, mengirim permintaan bantuan ke markas utama. Kakaknya memimpin di sana bersama puluhan ribu pasukan utama, lengkap dengan unit elit seperti Night Reapers, kavaleri lapis baja, bahkan pasukan berkuda terbang yang menunggangi monster. Namun, Guo Xiangan terlalu angkuh untuk itu. Ini adalah pertama kalinya ia memimpin pasukan secara mandiri. Jika langsung meminta bantuan, itu berarti mengakui kegagalan. Baginya, itu adalah aib yang memalukan. Lihat saja 2 hari ke depan. Kalau tak terselesaikan juga, baru aku cari cara lain. Gumamnya dalam hati, lalu perlahan bangkit berdiri. Namun saat berdiri, alisnya tiba-tiba berkerut. Naluri tajam seorang raja bela diri membuatnya merasa ada ancaman tak kasat mata mendekat. Matanya menyipit tajam. Ia tidak memanggil penjaga di sekitarnya, melainkan mengambil pedang perangnya yang disandarkan di meja. Matanya berubah gelap dan dingin, sudut bibirnya perlahan melengkung ke atas, menampilkan senyum penuh kebengisan. Namun sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, tiba-tiba, cahaya menyilaukan melesat di malam gelap. Bukan cahaya biasa melainkan cahaya pedang yang memancarkan aura pembunuh yang sangat tajam. Srek! Cahaya pedang itu mengoyak tenda kulit hewan yang tebal, langsung muncul di hadapan Guo Xiangan. Kecepatannya luar biasa, dalam sekejap sudah mengarah ke kepalanya. Berani sekali! Guo Xiangan meraung marah. Wajahnya langsung berubah pucat. Diserang langsung di jantung markas utama adalah penghinaan terbesar bagi seorang jenderal. Ia menendang meja di depannya. Energi dalam tubuhnya langsung menyatu dengan meja tersebut, membentur cahaya pedang yang meluncur dengan kekuatan luar biasa. Boom! Ledakan hebat terjadi saat 2 kekuatan bertabrakan. Sesosok bayangan menerobos masuk ke dalam tenda. Ia tak berkata sepatah kata pun. Pedangnya menari ganas, menyapu seperti badai. Puluhan, ratusan cahaya pedang menyebar, langsung mengarah ke Guo Xiangan tanpa ampun. Siapa kau? Guo Xiangan tentu bukan orang lemah. Ia segera menghunus pedangnya, energi kuat memancar deras. Dalam sekejap, gelombang bilah angin terbentuk untuk menahan serangan pedang dari lawan. Namun suara dingin terdengar dari lawannya. Buat apa Maya tahu siapa aku? Itu adalah Wei sang penyusup malam. Tanpa ragu, ia mengaktifkan kekuatan jiwa tempur dan api asing dalam tubuhnya. Ia tahu dirinya sendirian menerobos ke jantung kamp musuh, maka harus menyelesaikan segalanya dengan cepat. Dengan bantuan jiwa tempur, kekuatannya melonjak hingga setara raja bela diri tingkat atas. Serangan pedangnya menjadi semakin mengerikan, menembus dan menghancurkan gelombang bilah angin lawan seperti kertas. Guo Xiangan terkejut setengah mati. Ia tak menyangka penyusup muda ini memiliki kekuatan sehebat itu. Tanpa pikir panjang, ia segera mengaktifkan jubah pelindung spiritual miliknya. Boom! Sekali lagi terdengar ledakan dahsyat. Guo Xiangan terpental jauh meskipun jubah pelindung menyelamatkan nyawanya. Namun penampilannya sekarang amat mengenaskan. Pada saat bersamaan, para pengawal elit di sekitar juga segera menyerbu masuk. Dalam sekejap, lebih dari 100 orang telah mengepung barak utama. Tanpa perlu perintah, mereka semua menghunus senjata dan menyerbu ke arah Wei. Tangkap pengkhianat ini! Teriak salah satu pengawal. Puluhan pengawal menyerang serempak dengan pedang terhunus.
Namun Wei Yi tidak mundur selangkah pun, ia malah maju menyambut mereka. Dengan satu gerakan, ia mengaktifkan teknik pamungkasnya. 3.000 pedang pembantai. Seni bela diri ini telah ia tingkatkan beberapa kali, dan kini kekuatannya mencapai puncak. Ratusan bilah pedang energi muncul dan meluncur ke depan seperti badai. SHRRRING. Dalam sekejap, setengah dari puluhan pengawal langsung tewas di tempat, tubuh mereka hancur seperti sayuran dipotong. Sisanya juga terhempas dan tak mampu bangkit lagi. Wei Yi menatap lurus pada Guo Xiangan yang terpaku dengan wajah ngeri. "Hari ini adalah akhir dari hidupmu," ucapnya dingin, matanya memancarkan kebencian dan niat membunuh yang mengerikan. Bab 343,